Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hamdan. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Demak, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2024. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor urut peserta 33214000191. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 3 Demak. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat semuanya ya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, ya kan? Yang kedua apa? Bercengkrama dengan teman tanpa adanya pembulian di antara kalian. Itu merupakan sebuah kesyukuran yang luar biasa. Itu patut kita syukuri. Sebab kenapa? Ada yang tahu? Sebab banyak anak-anak remaja seumuran kalian, ya kan, itu tidak memiliki kesempatan yang sama dengan kalian. Sebenarnya mereka ingin menuntut ilmu, kemudian bertemu teman-teman, berbagi kebahagiaan, kemudian sekolah bersama. Mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Kira-kira kenapa? Mungkin pertama karena faktor ekonomi. Yang kedua, ketidakpedulian orang tua mereka terhadap anaknya atau saudaranya tidak peduli, bahkan orang sekitar mereka juga tidak peduli terhadap dirinya. Maka kalian berada di SMP Negeri 3 Demak khususnya itu merupakan sebuah kesyukuran. Dengan apa kita bersyukur? Yang pertama, ingat, camkan pada otak dan hati kalian. Yang pertama adalah dengan semangat menuntut ilmu, itu wajib. Yang kedua, ikuti, laksanakan, jalani rutinitas di SMP Negeri 3 Demak dengan disiplin, mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, yang terakhir nih, jangan sampai kalian pulang dari SMP Negeri 3 Demak tidak ada satupun yang melekat di otak, melekat di hati, khususnya terkait ilmu pengetahuan. Yang kedua, terkait keterangan ini tolong dicamkan di otak kita dan hati kita, dan tolong diterapkan dalam kehidupan sehari. Bisa dipahami semuanya? Oke. Maka di sini kita patut bersyukur. Sekali lagi apa? Ya, anak-anak yang saya banggakan, yang saya hargai, dan yang saya harapkan untuk penerus generasi masa depan. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa, melafadzkan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Doa menuntut ilmu. Silakan Mas Afa sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Sandra berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
membacakan surat Ibrahim ayat 7 sampai ayat 8 dengan tartil atau dengan baik dan benar. Dimulai dari tahun A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha ghaniyyun 'alim. Shadaqallahul 'alim. Oke anak-anak, di sini Pak Fajar ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hadir semua di sini? Ada ya? Harusnya berjumlah 30. Sebenarnya 3 yang nggak masuk ya? Siapa aja ya? Yang pertama siapa? Diva, kenapa Diva? Diva nggak masuk karena keluarga. Semoga namanya diberikan kelancaran ya. Semua. Yang kedua Eka. Kenapa Eka nggak masuk? Sakit apa? Nggak tahu. Nanti setelah sekolah harus tahu. Teman sendiri masa nggak tahu sakit apa dan sebagainya. Harusnya harus tahu. Dan semoga yang sedang sakit terkhusus mereka diberikan kesehatan dan dapat mengikuti kegiatan seperti halnya di hari-hari sebelumnya. Kemudian yang satu lagi siapa lagi? Wahyu Kenapa dia? Alfa. Ya Allah, masa tahun 2024 tidak masuk sekolah karena Alfa itu ketinggalan zaman sekali. Ya, tolong jangan diikuti ya. Tolong juga laporkan ke wali kelasnya kenapa dia tidak masuk. Om Fajar ingin mengecek kerapian kalian. Ya, dari segi tempat duduk, berpakaian, penampilan, kemudian buku-buku yang berserakan di meja, diletakkan di ujung meja atau di tengah, yang penting dalam keadaan rapi. Silakan diatur kerapian meja kalian. Rambut-rambut yang masih belum rapi dirapikan. Kedua jumpa pakai tangan nggak masalah. Ya. Ini ada satu kata motivasi. Semoga satu kata motivasi ini memberikan pengaruh besar untuk diri kalian, terkhusus diri saya pribadi. Kata motivasi itu adalah berbahasa Inggris nih. Be better than before. Be better than before. Apa? Be better than before. Artinya jadilah menjadilah better, lebih baik dari before sebelumnya. Kira-kira ada yang mampu menjabarkan nggak motivasi ini? Berani? Ada yang berani coba? Oke, saya coba ya untuk menjabarkan kata-kata tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sebagai manusia lahir dengan keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa, maka itu hukumnya wajib kita itu mengupgrade, mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Yang nggak bisa jalan menjadi bisa jalan, nggak bisa membaca menjadi bisa baca, nggak bisa naik motor menjadi bisa naik motor, yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Itu namanya lebih baik dari sebelumnya. Anak-anak, coba diperhatikan tuh di PowerPoint depan tuh. Nah, di layar itu toh. Bisa kelihatan nggak tuh? Bisa. Oke.
Coba yang pertama baca apa itu? Kedua, ketiga, keempat, yang terakhir. Oke, tepuk tangan semangat. Kalian keren, kalian magic banget sih dari ini ya. Oke, saya sampaikan di sini ya. Bapak saya ingin menyampaikan materi biar kita nggak lupa materi sebelumnya itu kita belajar apa toh. Dan maka kita mencoba untuk mengingat bersama-sama. Oke. Yang pertama Bani Umayyah. Sejarah peradaban Islam tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah, kekuasaan Umayyah, dinasti Umayyah. Seluruh kepemimpinan di masa Bani Umayyah sepakat bahwa kejayaan suatu bangsa, kemajuan peradaban suatu bangsa dan manusia di dunia ini tidak terlepas dari kepedulian terhadap ilmu pengetahuan. Itu wajib itu. Dan pendidikan. Barang siapa yang tidak peduli ilmu pengetahuan, pendidikan, tidak. Negara tersebut, orang tersebut akan terbelakangan. Peradaban. Bisa dipahami di sini. Dan itu ada kaitannya dengan iman. Dan iman ini kita yakin bahwa wahyu yang pertama kali turun apa? Surat Al-Alaq. Bunyinya apa? Ikra, baca. Bicara iman. Bicara iman pertama apa? Iman pada yang kedua malaikat, kemudian kitab, rasul, kemudian qadar hari akhir, qadar. Kita yakini ilmu pengetahuan itu kunci. Ada kaitannya Pak dengan iman? Ada. Iman tanpa ilmu apa? Iman tanpa ilmu lemah. Kamu beriman tanpa ilmu, maka lemah dirimu, mudah dihancurkan. Iman tanpa ilmu tadi, ilmu tanpa iman sesat. Contohnya apa? Contohnya apa? Di biologi itu kita pelajari apa? Manusia dari nenek moyang manusia dari monyet. Setuju kalian? Itu kenapa? Karena ilmu tidak dibarengi dengan kaitannya ada kaitannya. Terus apa hubungannya lagi Pak dengan itu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan? Sangat ada hubungannya. Itu tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Setelah kita belajar itu tadi, maka kita dituntut untuk menjadi hamba Allah yang tunduk. Dengan gimana caranya? Dengan di sini nanti akan kita pelajari yang namanya sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud ilah. Untuk hari ini kita nanti akan mempelajari yang namanya sujud syukur. Sekali lagi apa? Mempelajari apa? Sujud syukur. Oke. Hari ini kan kita ingin mempelajari yang namanya sujud syukur nih. Ya. Maka kalau kita tidak punya tujuan, maka pembelajaran hari ini akan gagal. Dan apa tujuan pembelajaran hari ini? Kita lihat tuh belakang tuh. Nah, mengidentifikasi konsep dan ketentuan sujud syukur dengan mengidentifikasi. Terus yang kedua, mempraktikkan sujud syukur dengan alur pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita pembelajaran menggunakan model problem based learning. Problem based pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti ada masalah-masalah di LKPD dan di video yang sudah Pak Fajar siapkan. Nanti kalian pahami, amati, komentari, analisa, kalian analisis. Di akhir nanti
dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi sesuai kelompok yang nanti akan saya bagi. Selanjutnya ini ada pertanyaan tematik. Nah, contohnya tuh ada fotonya nih. Ya, foto. Ada pertanyaan yang pertama. Anak-anak, coba di antara kalian yang pernah melakukan sujud, angkat tangan yang pernah sujud. Angkat tangan yang pernah sujud, yang pernah sujud berarti nggak pernah sholat. Siapa yang pernah sujud? Ya udah, nggak pernah sujud. Oh, angkat tangan saja, Pak. Berarti pernah melaksanakan sujud. Sujud itu apa? Terus pertanyaan yang kedua, pernah ada yang melaksanakan sujud juga? Nah, kalian masih semangat, wajah kalian untuk langsung semangat. Kita masuk ke kegiatan inti, maksudnya ya. Kita masuk ke kegiatan inti. Kita belajar di sini, harapannya kalian belajar dengan sungguh-sungguh, aktif, tidak ada yang di tempat. Kalau saya ingin membagi kelompok, membagi kelompok, sebelum Pak Wajar bagi, silakan tempat duduknya diatur menjadi 8 kelompok. Silakan dimulai dari sekarang. Ayo di atas. Oke, anak-anak, alhamdulillah ini kelompok sudah terbentuk nih, ya kan? Sekarang ini Pak Fajar ingin membagikan lembar kerja peserta didik. Ya sekalian apa? Jadi adalah belajar dengan apa tadi? Problem based learning. Sekali lagi apa? Problem based learning. Nanti kalian mengamati video, kemudian ketentuan-ketentuan dalam materi pada PPT sebagai acuan untuk diskusi dan menganalisa video atau gambar yang telah ada pada LKP. Perhatian, sebelum diskusi dimulai, Pak Fajar di sini ingin menyampaikan materi secara singkat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal untuk diskusi nanti. Pertama, ini ada dalil surat Al-Baqarah ayat 34. Wa qulnal malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Inilah ayat yang menjelaskan tentang apa tadi? Sujud. Kemudian di sini ada sujud apa saja yang pernah kalian amalkan. Berikut akan dijelaskan tentang 3 sujud dalam Islam. Yang pertama sujud syukur, ada sujud sawi, kemudian ada sujud tilawah. Yang terakhir ada sujud ketika sholat. Dan hukum sujud ini adalah sujud tilawah, sujud syukur, sujud sawi. Hukumnya adalah sunnah. Dari kami di sini. Selanjutnya syarat melaksanakan sujud pertama adalah Islam. Berarti selain orang Islam tidak boleh. Jadi syarat pertama kita bisa dibolehkan untuk sujud apa? Islam. Berarti sudah bersyahadat. Terus yang kedua berakal, tidak gila atau tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sadar. Kemudian ada suci dari hadas. Suci dalam keadaan suci. Kemudian ada aurat. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya, Selanjutnya ini ada sujud syukur, pengertian sujud syukur. Bentuk sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat Allah, terhindar dari bahaya, musibah dan dosa. Kemudian di situ ada rukun sujud syukur, niat, takbiratul ihram, sujud,
Duduk setelah sujud, salam, yang terakhir adalah tertib. Nah, ini tata caranya Mas Mbak. Menghadap kiblat dan melafazkan niat sujud syukur, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud membaca tasbih cukup 1 kali saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dilanjutkan dengan duduk, ditutup dengan salam. Bisa dipahami ya? Anak-anak coba perhatikan video yang telah tertayang di apa namanya? Netizen Kamboja gagal paham dengan selebrasi sujud syukur timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Dikira ritual menyembah sepanjang SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia memang selalu memperlihatkan selebrasi sujud syukur saat melakoni pertandingan. Mulai dari pemain, ofisial tim hingga sang pelatih melakukan selebrasi tersebut baik saat mencetak gol maupun memastikan kemenangan. Fenomena ini ternyata menarik perhatian netizen Kamboja selaku tuan rumah digelarnya SEA Games 2023 dengan segala keterbatasan. Kamboja memang banyak disorot dalam gelaran ini. Banyak cibiran yang dilayangkan terhadap tuan rumah edisi ke-32 karena dinilai belum siap. Khususnya dalam menyediakan fasilitas, termasuk lapangan sepak bola untuk cabang olahraga, cabur, yang disebut memiliki rumput tak sesuai standar. Cibiran ini coba dibalas oleh salah satu pengguna TikTok asal Kamboja yang membenturkannya dengan aksi sujud syukur pemain dan staf pelatih timnas U22 Indonesia di Stadion Olimpiade. Dilansir Superbowl.id dari tahun 47.vn, akun Real Madrid Kemudian gagal paham dengan aksi sujud syukur skuad Garuda Muda itu. Netizen Kamboja ini menarasikan bahwa apa yang dilakukan Rizky Ridho dan kawan-kawan adalah sebuah ritual menyembah rumput, bentuk rasa terima kasih terhadap rumput Stadion Olimpiade. Indonesia tunduk di atas rumput stadion kami, tulis tahun 2047.vn mengutip dari akun TikTok Real Madrid Kemudian. Tak seperti Thailand yang menghina kami, Anda pantas mendapatkan apa yang Anda lakukan, ikut mereka. Secara khusus akun Real Madrid Kemudian menjelaskan dalam bahasa Khmer, tulis tahun 2047.vn lagi, bahwa staf pelatih Indonesia dan para pemain U22 membutuhkan badan sebagai tanda terima kasih di atas rumput Stadion Olimpiade tuan rumah SEA Games 32. Ibu mereka. Salah kaprah netizen Kamboja memahami selebrasi sujud syukur ini langsung dikoreksi oleh media Vietnam tersebut. Tahun 2047.vn menjelaskan dengan detail aksi yang bagi mereka merupakan tindakan yang tak biasa. Menurut mereka selebrasi sujud syukur sudah menjadi budaya di Indonesia. Namun mereka memahami dengan sangat baik kebiasaan yang selalu dilakukan pemain timnas Indonesia yang mayoritas memang beragama Islam. Ini mungkin selebrasi yang tidak biasa dibanding tim lain. Namun sebenarnya hal itu wajar bagi negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia. Tulis tahun. Jadi media Kamboja menilai, provinsi Kamboja menilai bahwa yang dilakukan oleh timnas itu adalah ritual menyembah rumput, dan itu adalah sebuah masalah bagi saya, kita, apalagi yang membaca adalah orang awam, orang yang tidak paham agama, maka bisa jadi langsung mempercayai media tersebut. Silakan setelah ini diskusi apa yang kalian lihat di layar tadi, kalian amati di layar, kamu kritisi dan menganalisa permasalahan apa yang ada, kemudian kalian beri solusi, kalian beri keterangan yang benar itu bagaimana, termasuk yang ada di Jakarta itu. Silakan kalian komentari sesuai kelompok masing-masing. Dan yang terakhir, langkah sujud syukur yang baik dan benar juga harus diteruskan. Silakan berdiskusi sekarang.
Apa perintahnya ya? Anak-anak, kalian tadi sudah diskusi luar biasa, aktif dan lain sebagainya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi kalian terhadap teman-teman yang lain. Yang lain tolong yang bisa berinteraksi tetap memperhatikan. Ya, yang belum maju, tolong tetap memperhatikan. Silakan kelompok pertama maju duluan. Kelompoknya Mbak Laras dan kawan-kawan silakan masuk ke depan. Waktunya dilepas. Silakan di sini maju. Ambil. Ayo. Sejajar dulu, berdiri sejajar. Berdiri sejajar dulu. Ya, mulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, gambar pertama ada anak tersebut melakukan sujud syukur karena telah mendapatkan nilai sempurna dan memenuhi syarat untuk lulus. Gambar kedua, sujud syukur karena telah mencetak gol. Gambar ketiga, kita harus bersyukur karena kita tak pernah bencana alam, dan kita juga harus bersyukur karena nasib kita tak seperti Palestina yang hadiahnya dibantai atau dijajah. Oke, selanjutnya tugas yang kedua, sisi video yang telah kita amati. Telah menuliskan permasalahan yang ada dalam video yang telah diamati. Pendukung Kamboja mengira sujud syukur yang telah dilakukan Timnas Indonesia sebagai rasa terima kasih dan bersyukur karena telah mencetak gol saat pertandingan sebagai ritual menyembelih rumput. Padahal yang dilakukan Timnas Indonesia merupakan sujud syukur dan sunnah dalam Islam. Tetapi ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat sujud syukur Timnas Indonesia, yaitu ada yang tidak menutup aurat, suci dari hadas, dan belum tentu menghadap kiblat. Syarat-syarat sujud syukur. Yang pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, suci dari hadas. Ketiga, mencuci. Keempat, menutup aurat. Kelima, menghadap kiblat. Tata cara sujud syukur. Satu, membaca sujud takbir. Sudah membaca tasbih, itu akan takbir dan salah. Oke, sudah. Sekian dari kelompok kami, itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjutkan untuk praktek sujud syukur. Mohon yang cowok, Akbar dan Bapak ini di depan saya. Yuk dimulai dari Bismillah yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup. Tepuk tangan untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Melihat ada seseorang siswa yang melaksanakan sujud syukur dikarenakan lulus mengerjakan ujian. Jika kita selamat dari bencana alam, kita dianjurkan atau disunahkan melaksanakan sujud syukur. Itu yang kita amati ada beberapa permasalahan, diantaranya orang-orang yang bujang menganggap para pemain bisa melakukan ritual menganggap syukur. Dan yang benar adalah para pemain ini mas melakukan sujud syukur karena telah memenangkan permainan. Dan ada beberapa yang belum melakukan cara sah melaksanakan sujud, yaitu bertaubat, rukun di atas, dan menghindar kiblat. Yang dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kegiatan diskusinya luar biasa, presentasinya luar biasa, ada semangat, aktif semua, itu kebanggaan tersendiri bagi saya. Ya, itu karena untuk semuanya. Terima kasih untuk ketua kelompok di kelompok tadi yang sudah luar biasa mempresentasikan. Di sini Bapak saya ingin memberikan penguatan ya, terkait sujud syukur. Tadi yang pertama di LKPD itu menggambarkan ada gambar anak sekolah telah lulus membawa ijazah. Berarti di situ dia mendapatkan hikmah. Yang harus dilakukan anak tersebut adalah disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Betul tadi yang disampaikan semua. Terus yang kedua ada gambar pemain sepak bola yang sedang sujud syukur. Itu juga termasuk merupakan sebuah kesyukuran nikmat yang perlu disebut, maka disunahkan untuk sujud syukur. Yang ketiga di sini ada gambar musibah. Berarti di sini ketika kita terhindar, maksudnya bagaimana ketika kita terhindar dari musibah maka disunahkan untuk sujud syukur. Terkait dengan video tadi, video yang di dalam video ini itu dijelaskan bahwa fans Kamboja dimuat oleh media menyatakan bahwa sujud timnas itu melaksanakan ritual menyembah rumput, dan itu salah dalam ajaran Islam, bukan
bukan menyembah rumput, namun melakukan sujud syukur sebagai bentuk sebuah kesyukuran atas kemenangan tim ataupun yang telah dicetak oleh tim. Ketentuannya sudah terpapar di situ. Yang pertama harus Islam, yang kedua harus nakal suci dari hadas, untuk untuk Allah, kemudian menghadapi kiblat. Saya dipahami di sini. Jadi yang pertama, pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena pertama apa? Mendapat nikmat. Yang kedua, terhindar dari dan hukum melaksanakan sujud syukur adalah terus ketentuannya atau syaratnya yang pertama apa tadi? Islam. Yang kedua berangkal, yang ketiga hadas, yang keempat terus tata caranya yang pertama adalah niat, yang kedua apa? Takbir. Setelah takbir sujud dengan membaca subhanallah walhamdulillah, kemudian duduk dilanjutkan dengan sah, dan itu harus tertib, nggak boleh balik-balik. Bisa dipahami di sini. Di situ kita melakukan refleksi, kita sudah melaksanakan refleksi juga. Kemudian yang terakhir sebelum penutup, ya, Pak Walid ingin menyampaikan bahwa besok kita pertemuan selanjutnya kita membahas tentang sujud sahwi. Hari ini tadi kita membahas sujud syukur, pertemuan selanjutnya kita membahas tentang sujud sahwi. Maka dari itu nanti di rumah dibaca. Jadi ketika besok, ketika masuk nyambung. Jadi sudah ada bekal karena sudah membaca di rumah. Bisa dipahami semuanya. Jangan bosan-bosan menjadi anak yang baik. Semoga kalian diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Orang tua kita diberikan kesehatan, panjang umur, lapang rezekinya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.